kita mau mulai yang ini. Poin ke terakhir poin 9 atau 10 ya? 10 ya. 9 masuk. Iya, masuk ke 10 kan? Siapa yang sudah baca poin ke 10? Poin 10 itu dari halaman ya ini sampai 16, 15, 16. Hah? Siapa yang sudah baca poin 10? Angkat tangan. Ayo, kalau ditanya langsung jawab. Sani jelas belum, katanya sampai 5. Lala? Belum ya. Ini Fendi? Oh, 8. Hebat. 1 bulan bang. Ya, yang sudah baca poin 10 tentang apa? Setiaman, ya. Itu tentang harus sadar bahwa tanggung jawabnya itu besar dan Ya. kita perlu menjaga moral dan juga mencegah penyebaran kejahatan di antara jemaah. Iya. Ya, Mencegah kejahatan di antara jemaat. Nah, itu salah satu tugas imam. Ya, jangan sampai rumor yang jelek itu dibiarin dan merusak. Nah, begitu juga di komunitas ini. Ada masalah, ada rumor yang tidak baik, langsung diselesaikan. Tegur sapa yang baik, ya. Jangan sampai itu kayak seperti penyakit yang akhirnya menggerogoti jiwa kita. Nah, ini salah satunya yang penting ya. Coba baca Setiaman, poin 10. Tetapi dalam manusia, sulit apapun dan tunduk pada aturan. Tampaknya jauh lebih sulit untuk mengetahui bagaimana memerintah manusia. Dan yang paling sulit dari semuanya, dengan aturan kita ini yang menuntut mereka dengan hukum ilahi. Dan kepada Allah, karena risikonya di mata orang yang bijaksana, sebanding dengan ketinggian dan martabatnya. Karena pertama-tama ia harus seperti perak atau emas, meskipun beredar secara umum dalam segala macam musim dan urusan. Tidak pernah menyembunyikan cincin palsu atau paduan atau memberikan tanda dari bahan yang direndah, yang membutuhkan kemurnian tergantung di dalam api. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Jika tidak, semakin luas kekuasaannya, semakin besar pula kejahatannya. Karena luka yang meluas ke banyak orang lebih besar daripada yang terbatas pada satu orang. iya. Apa artinya ini? Coba baca nih, Sani. Gregorius. Itu kamu sudah baca ya, poin 10. Oh, belum ya. Kamu sampai 5 ya. Oke, coba baca. Gregorius. Tapi bagaimana ya dalam konteks aturan yang menuntun mereka dengan hukum ilahi dan menuju Allah. Kenyataan ini menekankan Kompleksitas yang ada rohani dalam membimbing kematian menuju tujuan spiritual. Iya. Jadi tantangan misalnya kalau kamu nanti jadi seorang pendeta, kamu akan menghadapi tantangan besar bagaimana seorang pemimpin rohani itu membimbing umatnya menuju tujuan spiritual. Ya. Sama seperti saya, misalnya di sini saya pemimpin spiritual, pemimpin sekolah ini. Ini menghadapi tantangan yang besar bagaimana membimbing kalian mengerti apa tujuan spiritual. Apa tujuan spiritual kita di sini? Ada praksis, ya kan, latihan, kehidupan rohani,
sampai nanti tujuan spiritualnya apa? Teosis. Ya kan? Ya. Semakin serupa dengan Kristus, dengan Allah. Tapi itu ngomongnya gampang ya, teosis gitu. Tapi ini tantangan besar. Ya. Nah, bagaimana kalian tuh nanti ya, setiap kerja itu kalian itu adalah tujuan spiritual loh. Ya, kalian belajar seperti ini itu tujuan spiritual. Kalian kerjakan apa yang disuruh, itu tujuan spiritual. Karena disitulah kalian sedang melatih ya, ya sih. Kalau ini nggak jalan, ya nggak bisa ini. Bisa teori yang kalau ini nggak jalan ya nggak bisa. Nah ini nggak tiba-tiba posisi di sini, ya. Nah, harus dulu dari sini. Nah ini apa ini? Inilah kehidupan spiritual. Kehidupan yang di sini tujuan spiritual. Ini kehidupannya di sini. Kamu ya dan Roh Kudus. Ini apa aja sih kehidupan spiritual? Macam-macam. Ya, praksis namanya. Ya, belajar, ya, kamu interaksi dengan teman, saat kamu sendiri, kamu lagi pegang handphone, itu semua kehidupan spiritual, namanya praksis. Ya, praksis ini kamu tahunya dari mana? Kamu belajar teologi di sini. Kamu belajar teologi, ya, di tempat ini, sekolah ini, tentu Roh Kudus kasih kamu hikmat, kasih kamu kepintaran, kamu bisa mencatat, ya. Nah, ini kamu paham di sini, nanti kamu praksis. Praksis ini latihannya, kehidupan sehari-hari. Ya, karena kalau enggak, misalnya saya kasih contoh minggu lalu itu apa? Saya ajarin kamu latih jahit, ya kan minggu lalu kan? Tapi kamu nggak pernah praktik jahitnya. Bisa jadi itu baju? Tidak. Enggak. Bajunya kan di sini ya. Ini bajunya. Bajunya. Ya. Ini bajunya. Ini di sini apa? Hah? Di sini waktu ini teorinya. Hah? Mbak Bibit cari nih teorinya begini. Oke, habis itu kamu praktek. Lalu kamu jadilah baju. Ya kan? Kamu jadilah baju ini. Kalau kamu nggak belajar dulu ya nggak bisa. Belajar terus praktek. Praktiknya ini latihannya ini. Namanya kehidupan spiritual. Kenapa? Kok bukan kehidupan jasmani? Kok disebut spiritual? Karena kita roh. Manusia itu roh. Ya. Wah, pegang handphone, yang pegang ini apa? Rohmu yang pegang. Tanganmu iya jasmani ya, tapi yang menggerakkan itu rohmu. Ya, kalau rohmu terpisah dari tubuhmu, kamu mati kan. Nah, rohmu yang pegang. Jadi waktu kamu pegang handphone, kamu kerja, waktu kamu pegang buku, ya, waktu kamu pegang pisau, waktu kamu pegang sendok, kamu pegang uang, ya, kamu pegang baju, kamu pegang apapun lah, kamu pegang itu semuanya jadi spiritual, masalah spiritual. Nah itu latihan. Teorinya kelas. Nih kamu sedang dengarin. Ini teorinya. Teorinya ini semua teori.
tertulis. Latihannya tidak tertulis. Latihannya waktu kamu pegang handphone, pegang laptop, baca buku, ngobrol sama orang, ya, memasak, kamu lagi doa, kamu ke gereja, bahkan saya suruh kalian berani bicara sama orang, itu latihan. Sama kayak kamu mau bikin baju, kamu belajar dulu teorinya, di situ kamu latihan kan, latihan bikin pola, latihan gunting, latihan ukur, lalu latihan jahit, kan gitu. Nah itu namanya praksis. Ya, nah ini salah pemimpin rohani harus saya membuktikannya menuju tujuan, bukan kehidupan spiritual, bukan tujuannya. Ternyata kehidupan spiritual itu kalian belajar gunting-gunting baju itu tujuannya apa? Dapat baju. Siapa yang udah selesai bajunya? Tuh, oh udah lihat ya. Siapa lagi udah? Masa ini cewek-cewek belum? Yang bajunya halal, ya kan? Semua ini bajunya udah berapa? Bisa. Udah 2, ya. Bukan 20. Oke, bajunya itu udah 2. Tapi awalnya gimana? Belajar dulu kan, bingung kan? Kalian di sini nanti belajar teologi akan bingung, sulit dan sebagainya. Tapi waktu kamu latihan, jadi lancar. Makin latihan, makin lancar. Ya, jadi praksis itu kayak kamu latihan namanya apa? Kehidupan spiritual. Ya, kehidupan spiritual itu nggak dibedain. Ya, waktu saya lihat medsos itu kehidupan duniawi, bolehlah kehidupan duniawi ya kan. Nanti masuk gereja itu kehidupan rohani, ya. Oh, nanti kalau dari chapel itu kehidupan rohani. Ya, kalau di dapur duniawi, gitu ya kan. Enggak, kita nggak bedakan gitu. Semuanya sama. Mau apapun di sini, ya. Mau kamu di gereja, mau kamu sendiri, mau kamu waktu kerja, mau kamu waktu lagi pegang laptop ataupun pegang handphone, kamu sendiri dan sebagainya. Kamu lagi latihan, jangan lupa. Ya, kamu sedang jalani kehidupan spiritual, kamu bersama Roh Kudus. Tapi waktu semakin kamu latihan, kamu akan semakin apa? Kalau jahit misalnya, kamu akan semakin mahir kan? Ya. Makin pinter kan? Ya. Bisa jadi penjahit kan? Jadi kalau orang mau datang jahit baju apapun, kamu sudah siap. Mau model apa nih? Meja seperti ini, dress, gaun, rok, celana, ya, batik. Gampang, kamu tinggal ukur terus tahu ukuran badannya gimana, ya, tinggal kasih modelnya mau seperti ini, dan dia bisa bikin. Nah, itu karena apa? Karena latihannya sudah nah, ini namanya teori ya. Di sini kamu udah mulai jadi pemimpin. Kalau kamu belajar jahit, kamu jadi penjahit. Kamu sekarang ini belajar rohani kan, belajar teologi kan, kamu jadi apa? Pemimpin rohani. Ya, kalau di gereja disebut hamba Tuhan, pelayan atau pendeta, majelis, ya kan? Nah, itu karena kamu udah mahir. Kamu di sini kita sebut aja pemimpin rohani, pemimpin rohani, atau friend leader, ya kan? Pemimpin sahabat, friend itu sahabat. Nah, kamu jadi pemimpin sahabat, tapi pemimpin rohani yang bagaimana ini? Sama. Pemimpin umatnya menuju tujuan spiritual. Bukan selesai, pemimpin rohani itu bukan tujuan. Itu cuma kamu semakin mahir. Sama kamu belajar jahit jadi penjahit. Apa tujuan jadi penjahit? Ya bikin baju kan. Sehingga kamu bisa menghasilkan banyak baju, ya kan? Gitu. Kamu jadi pemimpin rohani, itu tujuan bukan, tapi tujuannya apa? Mencapai tujuan spiritual. Kamu akan membawa banyak orang mengenal Yesus. Gitu. Nah, di teori ini, kalau kamu sudah mahir, jadi kayak jadi penjahit, ya,
Artinya apa? Kalau sudah mahir. Kalau sudah mahir berarti apa? Ya, menjahit. Mahir menjahit itu berarti apa? Hah? Misalnya kayak ukuran apa, dia lihat model langsung. Ya kan? Tahu ukurannya harus gimana potongnya. Kan gitu. Berarti sudah semakin lancar. Nah, kamu nanti di sini jadi pemimpin rohani. Kamu akan makin mengerti, makin tahu, makin banyak tahu-hal, ya. Dan apa yang harus kamu kerjakan. Inilah kamu belajar teori di bukunya. Misalnya yang dikatakan apa di sini? Jadi seorang pemimpin rohani, ya, makin tahu nih. Di sini coba baca. Oktober. Gregorius. Firman harus memastikan bahwa jalan itu kesulitan dan silam seperti perak atau emas yang murni dan tidak dicampur dengan hal yang tidak dia berlintas. Iya. Jadi seorang pemimpin rohani itu kalau makin, misalnya kamu nanti jadi, contoh tadi, jadi penjahit ya. Akan semakin apa? Menjalankan tugasnya itu udah tanpa salah kan? Bajunya udah makin bagus. Mungkin awal kalau kalian bikin baju, mungkin awalnya bisa kesempitan atau kelebaran kan gitu kan? Atau kancingnya kurang satu. Saya kurang tahu kalau dunia baju. Tapi ya kira-kira kalau jadi kamu makin mahir, makin latihan nanti ya kehidupan spiritualnya kalau dijalani, kamu akan makin apa? Hidup tanpa makin mahir. Kamu makin menyadari menjalankan tugas itu harus seperti perak atau emas yang murni, tidak bercampur dengan bahan yang lebih rendah. Ini analogi pakai logam mulia ya kan. Menunjukkan pentingnya apa? Integritas dan kemurnian dalam kepemimpinan roh. Di mana setiap cacat atau kesalahan dapat merusak kredibilitas dan keefektifan pemimpinan tersebut. Kamu jadi seorang penjahit, ya, kamu salah jahit misalnya, sempitan misalnya, nah itu akan merusak kredibilitasmu. Nah, kalau kamu jadi seorang pemimpin rohani tadi harus menjaga apa? Integritas dan kemurnian. Nah, itu makin sulit kan? Sini. Kamu kalau makin mahir, pasti makin suka tantangan, bikin baju yang aneh-aneh nanti. Ya kan? Nggak mau yang gini terus bosan kan? Harus bikin baju yang unik, yang keren gitu. Nanti kalau kamu udah jadi pemimpin rohani, ya, yang semakin tinggi, ya, ini kan jabatan yang bermartabat dan tinggi, itu kita dituntut makin tinggi dalam hal integritas dan kemurnian. Sama kalian di sini awal melangkah sudah dituntut macam-macam kan? Ya, harus banyak belajar, harus ini, harus itu. Ya, beda kalau kalian lagi di rumah, beda nggak kehidupannya? Beda, beda kan? Di rumah kalian bebas tiktokan, di sini kalian tiktokannya di marketing, ya kan? Di rumah kalian bisa malas-malasan, siang-siang, gitu. Nggak baca buku, nggak belajar pun ya orang tua juga ada masalah. Yang penting jangan minta uang sama dia kan gitu. Tapi kalau di sini kalian malas-malasan, bisa kena semprot. Ya. Nah, semprot dalam pembina yang ada di sini. Nah itu karena apa? Karena kalian sedang menjalani satu jabatan tinggi, bermartabat, sehingga dituntut integritas dan kemurnian yang lebih tinggi. Jadi kalian sudah di level praksis, ya sudah harus melajak ke teori yang tinggi. Gitu. Oke. Coba baca Margareta. Gregorius. Gregorius Timotik 1 Korintus 3:12 untuk menekankan bahwa seorang pemimpin rohani harus menjalani proses kemurnian berkelanjutan agar tidak memberikan tanda dari bahan yang berbeda.
Dia menggambarkan betapa pentingnya pemimpin rohani untuk terus-menerus menyucikan diri mereka, memperbaiki karakter dan moral mereka agar dapat memimpin dengan integritas dan kemudian. Nah, itu tadi kita pelajari ya. Seorang pemimpin rohani ini apa? Pentingnya menjalani proses. Kalau misalnya kayak ada emas itu ya, kalau dicampur kualitas emasnya kan jadi turun kan. Nah, sama. Kita harus jadi murni. Emas ya dicampur dengan emas. Nah, hidup kita nggak boleh dicampur dengan dosa. Itu akan menurunkan kemurnian dan integritas. Akibatnya karakter dan moral jadi rusak. Ya, karakter dan moral jadi rusak. Mungkin ini baru-baru viral ya di media sosial. Kalian baca nggak? Ada yang nonton konser apa tuh? Coldplay, seorang CEO perusahaan besar di Amerika, ya, tiba-tiba tersorot kamera, dia lagi selingkuh dengan seorang apa rekannya di kantor. Tersorot kamera begitu besar. Akhirnya malu. Nah, ini masalah karakter, masalah moral. Ya. Si ceweknya sudah punya suami dan anak. Nah, yang cowoknya juga udah punya anak dan istri dan anak gitu. Disorot kamera ditonton oleh jutaan orang. Ya, waktu konser ya mungkin berapa puluh ribu orang, tapi itu viral dan ditonton. Kalian ada nggak lihat? Oke, bagus lah, enggak. Tapi ini kan contoh real. Saya ingat tentang masalah karakter dan moral ya, ingat dia. Namanya Andy Byron. Ya, ceweknya namanya Kebon apa gitu loh. Kayak Gabon aja udah. Ya. Nah, itu masalah karakter dan moral. Jangan sampai nanti kita udah sampai ini, udah sampai jadi pemimpin rohani nih. Kamu misalnya udah jadi penjahit yang handal, tiba-tiba kamu curang nih, ya, atau kamu melakukan kesalahan, kan? Kredibilitasmu turun. Wah, jangan jahit di tempat ini, ya. Penjahitnya itu nggak bagus. Nah, misalnya kamu akan kehilangan pelanggan. Karena seorang pemimpin rohani itu harus bisa memperbaiki itu menjaga karakter dan moral supaya kamu bisa memimpin dengan integritas dan kemurnian. Saat kamu akan khotbah di depan jemaat, ya, kamu ngomong tentang karakter, tentang moral. Tapi jemaat yang duduk dengerin kamu akan mencibirlah. Ini pendeta ngomong cuma bisa ngomong tapi nggak bisa ngakoni, nggak bisa apa. Nah, itu akan turun integritasmu dan kemudian. Ya, akhirnya ya tadi si Andy Byron itu dipecat sama perusahaannya, dua-duanya. Begitu. Oke, ini yang penting ya. Terus baca lagi. Yaudah. Ini menunjukkan bahwa proses kesadaran itu menjadi besar. Yang penggunaan ciptaan tersebut dapat menyebabkan kesalahan yang jauh lebih. Terus Lalu menyampaikan bahwa luka yang membuat banyak orang jauh lebih berbahaya daripada luka yang hanya terbatas pada satu pribadi. paham nggak nih maksudnya? Jadi kalau kamu nanti jadi seorang pemimpin rohani, kamu diberi tanggung jawab, diberi kekuasaan, tapi di situ harus hati-hati. Semakin besar pula potensi kejahatan jika tidak dijalankan dengan benar. Ya, ini hati-hati. Kekuasaan semakin besar, tanggung jawab semakin besar, penyalahgunaannya juga bisa semakin besar. Dan itu menyebabkan kerusakan yang semakin besar. Gitu. Jelas ya? Nah, ini harus hati-hati kita nanti jadi pemimpin rohani.
Nah, Gregorius sudah ingatkan kita nih. Dia kasih contoh, luka yang meluas ke banyak orang jauh lebih berbahaya daripada luka yang hanya terbatas pada satu orang. Ya, coba Clara baca lagi pernyataan. Kita bahwa pemimpin orang bijaksana dalam mereka harus memiliki kebijaksanaan melalui umatnya. Mengetahui kapan harus tegas dan kapan harus lembut. Serta bagaimana menyeimbangkan tuntutan duniawi dan spiritual. Kepemimpinan yang bijaksana adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memimpin dengan integritas, tetapi juga mencapai tujuan rohani yang diinginkan. Iya, tujuannya kita membawa orang semakin banyak mengenal Kristus dan mencapai serupa dengan Dia, ya kan? Itu tujuan rohani yang kita inginkan. Tapi jalan ke sana kita harus jadi pemimpin rohani yang di situ apa? Menjalankan tugas dengan bijaksana. Kapan harus tegas, kapan harus lembut, ya. Kapan harus menyeimbangkan tuntutan duniawi dan spiritual. Duniawi dalam hal itu maksudnya ya, tadi saya bilang semuanya spiritual ya. Yang dunia itu ya kayak seperti hal-hal yang kita makan, kita cari uang, oke? Walaupun itu sebetulnya juga spiritual ya. Tapi maksudnya duniawi itu di luar kegiatan gereja maksudnya. Tapi itu semua harus kita seimbangkan. Kapan harus tegas, kapan harus lembut. Nah, itu prinsip saya pakai juga. Kapan saya harus tegas sama kalian? Kapan saya harus bercanda dengan kalian? Kapan saya harus marahin kalian? Semua ada iramanya, ada hikmatnya. Gitu. Ya. Kapan harus tegas? Nggak bisa keras terus. Kalau main layangan, pernah main layangan nggak? Tahu layangan? Di kampung ada? Pernah main? Siapa yang pernah main layangan? Pegang benang layangan dan layangannya pernah nggak? Oh ya, lumayan ya. Ya saya dulu kecil suka main layangan dan kejar-kejar layang. Benangnya itu saya beli yang pakai kaca, jadi benang biasa, terus kacanya itu digiling, kaca ya gelas gitu, terus diolesin di benangnya. Siapa yang main itu? Main itu? Enggak ya, zaman saya itu masih berarti. Mungkin kalian udah pakai benang yang bagus. Nah, dulu supaya bisa pakai kaca itu kan kalau di shred itu kan cepat putus ya. Kita pakai eh, benang kaca itu, main laga gitu. Layangannya putus, saya kejar, ya dia bukan bukan dapat uang, nggak cuma merasa senang aja dapat bisa ngalahin temen dapat layangannya, ya layangannya kalau nyangkut di pohon ya udah nggak bisa diambil gitu. Tapi waktu main layangan itu kan ada seninya ya kan, kapan kita harus ulur supaya terbang jauh. Tapi kalau ulur terus, gimana? Apa yang terjadi dengan layangan itu? Kalau diulur terus benangnya, hilang kan? Ya, nggak tahu kemana nanti. Gitu. Oke. Tapi kalau kita nggak pernah tarik, gimana? Bisa tinggi nggak dia? Ya, kalau kita ulur terus ya dia melayang nggak tahu kemana, bisa turun lagi. Tapi kalau kita tarik, dia akan naik lagi. Kita tarik, dia naik lagi. Ya. Jadi kalau lembut, itu kita lagi ulur. Ini kadang-kadang bisa hilang. Harus tarik lagi, tegas. Nah ini Gregorius mengatakan membutuhkan apa? Memiliki apa? Kebijaksanaan ilahi untuk membimbing umatnya. Nah, nanti kalian waktu membimbing umatnya, membimbing umat, kamu harus belajar kapan harus tegas, kapan harus lembut, kapan harus eh, menyeimbangkan tuntutan duniawi dan spiritual. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya lagi tegas, tegas. Tapi kalau tegas terus, tarik terus, bisa putus ya. Saya juga takut kalian putus di sini.
ya. Nah, tapi ya itu harus seimbang ya. Tapi waktu lagi lembut bukan berarti ya ini seni ya, seimbang ya, harus seimbang gitu. Terus Allah baca Gregorius. Langsung menggarisbawahi tentang kesalahan jiwa manusia dan sehingga kita sedang dunia segala kepemimpinan Rohani. Gregorius menggunakan kilogram dia untuk menegakkan pentingnya diri sendiri dan berkelanjutan bagi kehidupan serta kebiasaan yang dihadapi jika kepemimpinan dijalankan dengan bijaksana. Dari sisi ini menunjukkan betapa seriusnya Gregorius memandang tanggung jawab spiritualnya dan pentingnya menjalankan kepemimpinan dengan kebijaksanaan ilahi dan kejelasan manusia. Iya, ya, tadi udah dijelasin ya. Jadi kesimpulannya adalah seorang pemimpin rohani itu harus memandang tanggung jawab spiritualnya, menjalankan kepemimpinannya dengan bijaksana ilahi, kapan harus tegas, kapan harus lembut tadi, dan juga integritas moral tadi, karakter tadi. Nah, ini dua hal yang penting ya. Nanti contoh logam tadi, logam mulia itu ya, yang tidak boleh campur dengan logam yang lain, akhirnya jadi cemar ya. Nah, inilah kita perlu menjaga kemurnian dalam kepemimpinan rohani. Ini poin nomor 10 ya. Oke, sekarang poin nomor 11. Coba baca Lisa. Musuh atau kebalikannya. Apapun yang mendekatinya juga tidak boleh bagi uap yang melakukan yang secara tepat disebut sampah. Untuk Infeksi udara. yang udara untuk mendapatkan akses ke makhluk hidup seperti misalnya kejahatan seorang atasan yang paling cepat menguasai bawahnya dan dengan fasilitas kejahatan seorang Yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih besar daripada kebajikan yang menjadi kebalikannya karena dalam hal ini ilahi kejahatan secara khusus memiliki keunggulan atas kebaikan dan yang paling menyedihkan bagi saya untuk melihatnya bahwa kejahatan adalah sesuatu yang menarik dan siap sedia dan bahwa tidak ada yang begitu mudah untuk menjadi jahat bahkan tanpa seorang pun yang mengikuti arahnya sementara pencapaian kebajikan jarang dan sulit. Bahkan ketika ada banyak hal yang menarik dan mendorong kita dan ilahi menurut saya. Dan inilah menurut saya yang dilihat oleh Hagai yang paling diberkati di depan matanya dalam sosoknya yang luar biasa paling benar. Tanyakanlah kepada para imam tentang hukum Taurat dengan mengatakan daging yang kudus yang dibungkus dengan pakaian daging atau minuman atau bejana. Apakah ia akan menuliskan apa yang dibersihkan dengannya? Mereka menjawab tidak. Tanyakanlah sekali lagi. Jika salah satu dari benda-benda itu menyentuh sesuatu yang najis, manakah ia turut mengambil bagian dalam pencemaran? Karena mereka pasti akan mengatakan kepadamu bahwa ia mengambil bagian darinya dan tidak tetap bersih meskipun telah bersih. Iya. Jadi di sini Gregorius pakai ya satu analogi tentang penyebaran kejahatan ya dibandingkan dengan kebaikan. Mana lebih mudah menyebarkan kejahatan atau kebaikan? Iya. Saya lebih mudah ajak kalian tuh melakukan kejahatan daripada kebaikan. Lakukan ini sulit banget. Iya kan? Kamu ngajar seperti ini juga nanti sama orang lain sulit ini. Iya, tapi kalau suruh melakukan dosa cepat banget. Nggak perlu diajarin malah. Gitu. Nah, ini penyebaran kejahatan itu lebih cepat dibandingkan dengan kebaikan karena apa? Kejahatan itu gampang sekali dibandingkan melakukan kebaikan. Contoh ini ya, pewarnaan kain. Ya kan, satu tetes bisa menjalar sudah. Gitu. Atau uap ya, infeksi udara oleh uap yang mematikan. Atau pencemaran untuk menjelaskan bagaimana kejahatan dapat menyebar dengan
cepat dan mudah. Oke. Nah, Gregorius mengamati bahwa kejahatan itu punya keunggulan atas kebaikan. Sehingga memang tugas yang kita jalan itu tidak mudah. Yang kalian ajarkan tuh kebaikan, kebenaran. Sementara orang-orang cenderung apa? Melakukan kejahatan. Ya sama saya kalian, ajaran kalian sini supaya pintar, tapi kalian cenderungnya apa? Males, ya kan? Jadi males jadinya bodoh. Nah, kejahatan menyebar dengan cepat tanpa perlu bimbingan, sementara kebaikan perlu usaha keras dan dorongan yang kuat. Nah, ini yang dia satu hal pesimis yang dilihat Gregorius ya. Ini kondisi moral manusia yang cenderung lebih mudah jatuh di dalam kejahatan daripada berusaha mencapai kebajikan. Ya. Susahnya seorang pendeta itu begitu. Lebih mudah apa? Melakukan yang iya, yang sebaliknya disuruh. Rajin ya belajarnya. Manusia cenderungnya apa? Malas, ya kan? Baca ya, manusia cenderungnya apa? Hah? Kalau suruh baca cenderungnya apa? Ya kan? Iya, misalnya contohnya nonton. Disuruh baca lebih baik nonton. Nah, itu hal yang sulit sebetulnya. Oke? Coba baca nih. Jufri, Gregorius. Dapat menyebar lebih cepat daripada kebajikan. Iya, betul kan? Ini menunjukkan dampak besar yang dapat dipimpin yang tidak baik terhadap orang-orang yang menerima pilihan. Pilihan yang buruk dapat merusak moral dan aktivitas kolektif, cemari lingkungan mereka dengan perbuatan yang jahat. Iya. Terus? Itu mengacu pada kita kembali yang menekankan bahwa sesuatu yang najis dapat mencemari yang kudus, yang menggambarkan bagaimana daging yang kudus tidak akan melakukan benda-benda yang bersifat dengannya, tetapi benda-benda najis dapat mencemari yang kudus. Nah itu dia. Ini Terus? menunjukkan bahwa pencemaran moral lebih mudah terjadi daripada fungsinya, menekankan betapa rapuhnya keadaan moral dan spiritual. Nah ini yang nanti yang kita hadapi. Manusia-manusia yang akan kita hadapi itu akan lebih mudah rapuh ya terhadap hal-hal yang jahat daripada hal-hal yang baik. Pencemaran moral lebih mudah terjadi daripada pemurnian. Jadi kalau di sini ngajak kalian tuh jalani yang namanya pemurnian itu pasti jauh lebih sulit. Jadi kalian juga dengan jemaatmu. Kamu mimpin sebuah jemaat nanti akan lebih sulit juga mengajak mereka untuk hidup dalam pemurnian daripada nanti dalam pencemaran moral. Ya. Nah, ini udah berabad-abad yang lalu nih diperingatkan sama kita. Terus baca lagi analogi. Manusia harus waspada terhadap barang kejahatan dan pencemaran moral yang dapat dengan mudah mempengaruhi mereka. Pemimpin rohani memiliki tanggung jawab besar menjaga integritas moral mereka sendiri, juga penyebaran kejahatan di antara jemaat. Terus? Gregorius dari Nazianzus teologis betapa mudahnya kejahatan menyebar dibandingkan dengan kebajikan. Gregorius menggunakan analogi dan simbolisme yang kuat untuk menggambarkan dampak kejahatan dan pentingnya menjaga integritas moral. Iya. Yang mengkritik kepemimpinan yang buruk dan menunjukkan bahwa pencemaran moral lebih mudah terjadi daripada pemurnian. Iya. Analisis ini mengungkapkan pandangan Gregorius tentang kondisi moral manusia dan pentingnya kesadaran dan upaya berkelanjutan dalam menjaga kebajikan dan integritas. Iya. Jadi kita di sini diingatkan lagi ya. Kita memang sendiri kita harus jaga integritas moral kita. Apa? Menjaga apa? Saling.
integritas moral. Tapi sisi lain apa? Kita juga menyadari apa? Pencemaran moral itu lebih mudah terjadi. Ya, pencemaran moral. Maksudnya kalau saya rusak nih, mencemarinya itu lebih mudah. Daripada saya udah buat 1000 kebajikan, belum tentu mencemari kalian. Tapi kalau saya hanya buat satu kesalahan, misalnya tiba-tiba ya, di sini saya curi alasannya kita curi farmasi sama 1000 kebajikan saya buat selama misalnya udah berjuang, selesai. Jadi kita tahu melakukan satu kesalahan fatal. Belum sudah skripsi. Tapi di laptopnya itu ternyata semua film-film ya. Oke, film homo sama jenis tahu, sama jenis, mulai ya, dan susah dulu. Lagi menyusun skripsi, berarti udah tingkat akhir. Ya. Berarti dia udah berjuang berapa tahun di sini kan? Banyak hal yang dia capai dan punya bagus. Kalau kita lihat oke, ini ternyata pada saat Tuhan bukakan membawa satu sana fatal dan tidak mau bertobat. Dia suka dengan film-film porno. Ini ada di cowok, ya. Nah, kemudian salah satunya masalah seks. Nah, ini banyak pendeta juga yang akhirnya terjebak dengan penyimpangan seks, hubungan sesama jenis dengan anak kecil, ya, ataupun ya selingkuh dari pasangannya, atau menyimpang misalnya dengan binatang, dengan pohon. Ya, kalau ini hati-hati, yang suka meluk pohon ini hati-hati, jangan menyimpang. Ya, atau cewek-cewek yang suka saling pegangan, pelukan, bahaya. Tadi pencemaran yang jahat, ya, kondisi moral manusia yang memang sudah jatuh itu lebih gampang menarik secara moral. Tadi saya ngasih contoh. Saya kalau di sini tiba-tiba ya apa? Atau tiba-tiba saya pacaran sama mahasiswa. Apa? Bukan mahasiswa. Ya. Atau tiba-tiba saya pacaran sama mahasiswa lah, cowok lagi. Saya ajak di luar nih. Keluar. Kita ke kamar mandi. Sama ini muncul. Itu tadi dijelaskan bahwa pencemaran moral lebih mudah terjadi dari hal yang tidak produktif. Ya, tadi satu mahasiswa skripsi itu awal ya, isi laptopnya penuh dengan film-film yang mengerikan. Ini peringatan buat kita semua. Jaga apa? Integritas. Ya, integritas mau jaga integritas. Itu suara penting. Bukan hanya seks ya.
Ini rawan, yes. Uang juga. Oke. Lalu makanan, pakaian, itu juga. Ya, bisa demi makanan, demi pakaian, kamu mencemarkan moral. Ada dulu di sini mahasiswi yang dia selalu ngeluh, Pak, saya hilang baju, saya hilang ini, hilang itu. Ternyata itu beneran. Hilang uang, celengannya ambil, ya, pakaiannya sering hilang. Ya karena ada yang suka, ya karena demi uang dia mencuri, demi pakaian dia ambil punya tempat, dia simpan, sebagainya. Nah, ini yang kita harus hindari, kita harus jaga integritas. Dan ingat, kalau kamu melawan sekali, pencemarannya itu gampang sekali. Ya, kamu bisa ada semester akhir nih, tiba kamu melakukan satu kesalahan fatal, itu habis semua. Siswa tersebut ya dikeluarkan. Karena kita nggak sanggup memperbaiki orang G itu kayak gimana. Bukan ahlinya saya. Ya, udah menyimpang. Bahkan ada yang mungkin suka dengan anak kecil, nah itu bahaya. Baru-baru ini itu viral ya di Thailand. Thailand ya, negara Asia Tenggara juga, tetangga juga Thailand ya. Baca nggak beritanya? Nggak salah berapa ratus biksu tahu ya, biarawan Buddha, okay, yang memang hidup suci, tidak mencampuri urusan duniawi lagi, dia mengkhususkan diri hidup di biara, di vihara gitu ya. Kalau di Kristen kan ada namanya biarawan gitu ya, di Buddha juga ada kepala yang dicukur kan gitu kan. Cewek juga begitu kan, ada biksuni, biksuni kalau cewek, kalau laki-laki biksu. Kita gempar, banyak yang nggak jaga kesucian orang, nampaknya aja biksu ya, tapi dia main perempuan. Bahkan dia main perempuan direkam dia tanpa dia sadari. Perempuan itu ngancam, kalau kamu nggak bayar sejumlah uang, saya akan viralkan videonya. Banyak yang terjebak biksu-biksu itu akhirnya cari uang dan bayar ke perempuan. Ya, sampai satu saat kepala biara tiba-tiba kok mau mengundurkan diri jadi biksu, ya karena diancam tadi. Ya, terungkaplah perempuan ini. Nah, perempuannya sudah ditangkap. Ini biksu-biksunya kan malu sekali. Nah, jangan sampai nanti kamu jadi pemimpin rohani, atau kita di sini jadi pemimpin rohani, kamu menyimpang secara hancur pelayan. Ya, atau bahkan masih jadi mahasiswa kita sudah harus jaga. Ya, maka di sini kita kenapa melarang kalian itu hidup, misalnya pacaran. Kita takut menyimpang secara seksual. Banyak kasusnya sudah. Ada yang di kamar mandi, ada yang di kelas, di rumah. Ini saya kasih tahu bukan jadi contoh nanti ya. Oke, ya. Ada yang bahkan ada yang kenalan di media sosial sampai mau mengundurkan diri. Ya gara-gara nggak kenal siapa cowoknya, ceweknya dan mau seperti itu. Ya banyak bohong-bohongan tadi. Ya, masalah uang juga. Masalah tadi makanan, pakaian, ternyata kemarin tuh nasi kurang. Ada yang ngambil duluan, simpan. Nah, ini itu masalah mau. Ya. Terutama masalah ini seks, uang, ini hal yang basic soal setiap hari.
ya, laki-laki, cowok. Jaga kesucian moral dalam seks. Kalau dulu kamu kebiasaan masturbasi, tahu masturbasi? Ya, onani, memuaskan seksmu dengan menyentuh alat-alat vital. Nah, itu kamu kalau melakukan, kamu mencemarkan orang. Perempuan juga gitu, banyak perempuan sekarang yang masturbasi. Ya, pegang alat vitalnya, alat kelaminnya untuk memuaskan. Ya. Nah, ini gimana caranya? Kita harus praksis, ya. Menjalani kehidupan spiritual yang sungguh-sungguh dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Jangan coba, ini di sini saya kasih kalian internet, itu bukan jadi satu kesempatan dalam kesempitan nanti untuk download film-film yang nggak benar atau foto-foto ya, perempuan telanjang atau laki-laki telanjang, ya, semi. Kamu di sini hati-hati dengan minuman. Nah, jangan coba-coba beli di atas rokok. Ya. Perempuan mungkin salah pakaian. Yang laki-laki mungkin masalah seks. Perempuan ini juga uang ini nggak laki-laki, nggak perempuan. Nah, ini saya singgung ya, karena kita belajar hari ini masalah pencemaran moral itu karena bisa mencemari itu bukan hanya kamu loh, semua orang bisa kena. Jadi jaga sucian itu. Ya, ini sama. Ini cowok-cowok yang lama di kamar mandi hati-hati. Ya, yang cewek juga. Gitu. Atau yang sering keluar, nah ini hati-hati, beli rokok jangan. Ya. Atau beli view nanti. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Saya kira ini 2 poin, banyak hal yang nanti kita akan lanjutkan bulan depan, semester yang baru, poin 12 ya. Nah, praktiknya adalah satu ya ke depan untuk kita di sini. Ya, tadi Gregorius mengingatkan kita tentang kesucian atau kemurnian moral dan integritas karakter kita. Ya. Nah, belajar seperti ini kan, oh iya, ingatkan kita kan, jangan sampai kita terjadi. Itu akan merugikan kita. Ya, akan merugikan studi kamu. Sudah skripsi, akhirnya gagal. Nah, kayak gitu. Ya. Selalu jalinlah dan melatih lah ya dengan Roh Kudus, sehingga kita semua di sini bisa jadi pemimpin rohani yang tadi berintegritas. Ya, mari kita berdoa ya. Bapak di surga, terima kasih pelajaranmu, 2 poin dari Gregorius dari Nisa. Kami tahu ini tanggung jawab yang berat sebagai seorang pemimpin rohani, tapi kami menyadari bahwa semakin tinggi martabat dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, maka semakin tinggi moral dan karakter yang harus kami tunjukkan. Kami tahu kami butuh anugerah-Mu, Roh Kudus boleh selalu menyertai kami dalam usaha kami sekolah di tempat ini. Dan kami tahu kami lemah dan banyak kelemahan bahkan kekurangan. Tapi ketika kami bersandar berserah kepada Engkau, maka kuasa-Mu akan menguatkan kami yang lemah ini. Kau berkati para mahasiswa baru maupun mahasiswa-mahasiswa yang sudah beberapa semester di tempat ini. Biarlah mereka juga mengalami
kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan menyertai setiap langkah kehidupan kami, mereka semua di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup di dalam praksis yang benar untuk mencapai satu tujuan spiritual yang lebih tinggi, yaitu menjadi semakin sempurna serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami, sekolah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke. Oke, Devi, Indra. Nanti kita Pak. sambung lagi ya di semester yang baru. Ya, Pak. Oke, Pak.